Hai semua, balik lagi bersama gue Ayu Lirang di channel Gila Film. Ulasan kali ini adalah ulasan personal sebuah serial Indonesia alias video original series yang masih tayang di platform video. Kalian bisa menontonnya kalau kalian udah berlangganan premium di video. Serial yang mau gue ulas ini berjudul Suka Duka Berduka garapan Nia Dinata. Setelah dibikin kecewa sama film Ibu Nia di Netflix yang berjudul A World Without, gue akhirnya dibikin berharap lagi nih sama film-film dan serial yang bakal Ibu Nia luncurkan ke depannya. Nah, Suka Duka Berduka ini tentunya berhasil menyembuhkan luka atas kekecewaan A World Without. Suka Duka Berduka menceritakan tentang keluarga Minang yang baru saja mengalami duka karena sang patriark meninggal. Opa Rauf namanya. Episode 1 serial ini langsung menunjukkan bahwa Opa Rauf sudah meninggal karena dia makan sate kambing, terus makan duren, udah gitu minum bir dingin, terus dia ditemukan tewas oleh istri keduanya yang bernama Lilis, diperankan oleh Atika Hasiholan, dan rentang usianya itu jauh banget sama Opa Rauf. Malah mungkin seumuran anak-anaknya Opa Rauf. Namun, sebagaimana cerita dysfunctional family lainnya, tentu saja keluarga Opa Rauf juga nggak bisa langsung menjalani kehidupan normal setelah memakamkan, terus menyolati dan lain-lain, dan mengurus pemakaman sang opa. Malahan mereka mengalami keribetan akibat berbagai hal selama menjalani prosesi berduka yang umumnya sampai 40 hari kalau di Indonesia. Salah satu keribetan itu tentu saja berawal dari warisan Opa Rauf. Cerita Suka Duka Berduka diceritakan secara naratif menggunakan sudut pandang orang pertama dari tokoh Naomi yang diperankan oleh Jihan Almira Cedit. Nah, menariknya, karena Naomi adalah orang luar keluarga, jadi dia nih ceritanya menikah dengan cucu Opa Rauf bernama Ipung. Ceritanya itu karena dari sudut pandang orang luar, jadi bikin lebih, geleng-geleng kepala gitulah. Naomi yang orang luar aja bingung sama kelakuan keluarga besar itu. Nah, kok orang-orang alias keluarga inti di keluarganya Opa Rauf ini nggak merasa malu ya dengan kelakuan mereka sendiri? Dan itulah yang diangkat di sepanjang episode. Ipung sendiri, suaminya Naomi, diperankan oleh suaminya Siti Badriah, namanya Krisdiana Baharudin. Rada mirip Jerome Kurnia sih kalau gue bilang. Makanya gue mikir, gue pikir Jerome Kurnia, ternyata bukan. Nah, Ipung ini adalah anak kedua dari Ella, yaitu anak keduanya Opa Rauf yang diperankan oleh Luna Maya. Dan Luna Maya ini ceritanya menikah dengan pengusaha bernama Paul Tanubraja dan diperankan oleh Tora Sudiro. Di dalam alas cerita serial ini, Tora Sudiro alias Paul Tanubraja tengah proses kampanye untuk menjadi gubernur Jakarta. Dari sini aja kita udah bisa menebak bahwa acara tahlilan selama 40 hari tentunya malah akan menjadi ajang kampanye. Namun, meskipun begitu, sepanjang gue menonton 4 episode yang sudah tayang, gue malah cukup respect loh sama tokoh Paul alias Tora Sudiro yang dia itu masih berusaha berpikir jernih di tengah-tengah kampanye dan prosesi kematian Opa Rauf. Sementara istrinya, si Ella, yang diperankan oleh Luna Maya, dan keluarganya malah terus-terusan ngomongin warisan. Anak pertama Opa Rauf bernama Mita, diperankan oleh Ersa Mayori. Dia ini tipikal ibu-ibu yang memaksakan mimpinya sama anak, dan anaknya itu namanya Vano, rada-rada bule gitu. Meskipun kemunculannya itu agak jarang di episode 1-4, dan seringnya kalau Mita ini muncul, dia tuh cuma buat julid aja sama Ella seputar Lilis. Yang mana tentu saja Lilis ini berarti ibu tirinya kan. Dan setiap Mita muncul tuh bawaan gue sebagai penonton pasti agak-agak kesel gitu. Terus gue juga di sini menantikan kemunculan Oka Antara yang memerankan Acit atau Rashid. Dia adalah anak ketiga Opa Rauf. Di narasinya sih nggak diceritain kenapa Acit ini malas pulang sejak udah berapa tahun yang lalu lah. Mungkin karena hubungan anak lelaki sama ayahnya emang kadang-kadang sering bitter ya dan penuh keributan. Cuma ternyata hal itu terjawab di episode 4 dan gue nggak bisa spoiler di sini. Kalian harus tonton sendiri. Tapi pasti kalian tahu lah kayak apa jenis cerita yang digarap Ibu Nia dan hal itu juga muncul di serial ini. Biasanya kan cerita-cerita Ibu Nia tuh berputar di kelompok minoritas, kayak misalkan tentang homoseksuality, LGBT, kemudian feminisme, dan lain-lain. Dan hal itu diperkuat dengan kemunculan Gia Partawinata sebagai Omar, yang tentunya menambah seru jalan cerita ini. Meskipun setelah kemunculan Omar ini, twistnya sih langsung kebaca ya. Nah, kalian tuh pernah nonton serial Chong nggak sih?
Nah, Gia Partawinata itu yang menjadi tokoh Timo, sahabat sekaligus love interest tapi enggaknya Lukas, yang diperankan oleh Rizal Iwan. Serial yang baru tayang sebanyak 4 episode ini menurut gue sangat mendobrak tatanan tren serial Indonesia di video original series. Kebanyakan serial di video original series itu kan rata-rata diadaptasi dari Wattpad atau buku populer untuk pangsa pasar remaja. Namun, kemunculan Suka Duka Berduka jelas bakalan mengobrak-abrik itu semua. Mulai episode pertama aja, narator alias Naomi udah membangun latar dan konsep world building serial ini dengan memaparkan apa saja yang terjadi dan siapa saja yang ada dalam keluarga. Dia juga berkali-kali menyebutkan bahwa rangkaian kejadian yang diceritakan ini akan mengubah nasib anak-anak sekaligus cucu-cucu Opa Rauf, termasuk dia sendiri sang cucu mantu. Selain jajaran cast-nya yang top notch, sampai ada Yayang Senur segala soalnya, menurut gue skripnya juga digarap dengan sangat matang oleh Nia Dinata sendiri bersama Agasyah Karim dan Khalid Khashoggi. Tentunya saat disutradarai oleh Ibu Nia bersama Andri Chung, serial ini bakalan makin keren. Oh iya, buat yang belum tahu, Andri Chung ini pernah menyutradarai film di VIU yang judulnya Kenapa Harus Bule dan dimainkan oleh Putri Ayudhya bersama Natalius Cendana. Nah, tentunya Natalius Cendana juga nggak luput tayang atau nggak luput muncul di serial ini sebagai Tama, yang menjadi manajer anaknya Nita, pemain bola itu. Semua pemain di dalam Suka Duka Berduka menurut gue mendapatkan porsi yang setara dan adil, sehingga cerita ini jadi lebih kaya dari berbagai sudut pandang. Karena tujuannya mungkin semacam slice of life ya, dan berfokus ke dysfunctional family, konsep serialnya juga pas banget ala-ala mockumentary. Selain itu, menurut gue pribadi, serial ini berbumbu dark jokes alias komedi gelap dan satire. Keluarga ada yang meninggal malah dipakai kampanye, belum lagi dua sosok pengurus rumah tangga yang kebagian pulung karena capek ngurus ini itu, udah capek masih harus dimarahin karena kesalahan-kesalahan. Padahal ya menurut gue masih emang ART-nya ini pada bego-bego semua, tapi tetap aja sebagai majikan mereka juga harusnya bantu-bantu ribet, nggak cuma marah-marahnya aja ketika nerima hasil jadi dari apa yang dilakukan si ART. Ya tapi si majikannya itu cuma duduk-duduk santai aja nggak bantuin. Cuma nih ya, ada satu keganjilan dari 4 episode yang udah gue tonton dan gue rasakan. Kayak ada yang aneh gitu sama sosok Lilis. Gue nggak tahu apakah memang dia itu menjaga jarak dengan karakter lain, atau terkesan ada yang disembunyikan, atau memang ceritanya memang intended untuk kayak gitu. Makanya gue harus lanjutin dulu sih nonton episode berikutnya. Jauh ini sih, walau belum tayang semua, gue bisa kasih rating 8,5 dari 10 buat Suka Berduka, karena semuanya yang satire dan keren, terus sedikit gemas juga sih. Nggak gemes sih, mungkin Ipung sama Naomi-nya aja yang gemas ya. Minusnya tuh tentu karena belum ditonton semua, jadi kemungkinan rating ini bisa naik atau turun tergantung personal komen gua setelah nonton semua episodenya. Oh ya, aneh sih ini, di beberapa berita menyebut kalau series ini tuh original WeTV, tapi gue nontonnya sih di video original series. Nah, mungkin berita-berita sebelumnya itu salah informasi, atau memang series Suka Duka Berduka ini dulu sempat hendak tayang di WeTV tapi nggak jadi. Nah, mungkin yang tahu cuma Rapi Films dan Aliana Shira aja. PH-nya punya Ibu Nia Dinata. Ya, who knows? Intinya, kalau kalian mau nonton sih tinggal langganan aja video premium. Gue lupa sih kalau nggak salah 15 apa 29.000 gitu ya tanpa channel bolanya. Terus kalian bisa coba nonton sendiri dan komentar di bawah kalau udah nonton. Gimana kesan-kesan kalian, reaction, dan komentar kalian sama Suka Duka Berduka. Jangan lupa buat like dan share video ulasan singkat ini kalau kalian suka. Terus subscribe juga Gila Film biar kalian terus bisa dapetin rekomendasi film, serial, sandiwara radio, atau drama podcast yang lagi tren buat disimak. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi.